Nah, dalam tradisi orang Sunda itu ada yang dikatakan dengan cilaka 12. Nah, cilaka 12 itu adalah cilaka yang paling top gitu ya. Tidak ada cilaka lagi kecuali cilaka 12 bagi orang Sunda. Apa itu 12 itu? Cilaka 12 itu tak kala manusia tidak mampu melaksanakan 12 perkara yang menjadi inti, menjadi rukun agama bagi keselamatan seseorang. Manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, jasadnya yang terdiri dari tubuh ini, ruhaninya yang terdiri dari akal dan kalbunya, memiliki ya, akal untuk berpikir dan kalbu untuk merasa, maka rasanya ini perlu dijaga. Dengan apa? Dengan melaksanakan rukun ihsannya. Rasa itulah ya yang perlu diisi untuk senantiasa dzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun ihsan itu wajib dilaksanakan. Selama ini kan kita hanya mengenal rukun iman dan rukun Islam. Ada satu. Rukun iman genap 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1. Nah, rukun ihsan ini yang kadang-kadang ya terlewatkan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kata baginda Rasul. Rukun ihsan itu ya ketika kita beribadah, kamu ya seakan-akan melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, jika kalian tidak mampu melihat Allah, kamu yakin Allah melihatnya. Dalam artian kita harus khusyuk, menghadirkan kalbu, hudurul qalbi ya, agar terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rasanya perlu dijaga. Nah, bagaimana akal kita? Akal kita itu diisi dengan rukun iman yang 6. Nah, rukun iman ini menjadi pondasi awal. Ketika seseorang, kenapa kamu sholat? Karena iman kepada Allah. Nah, kalau Anda iman kepada Allah, maka Anda wajib melaksanakan segala perintah Allah. Keyakinan, tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi modal dasar keselamatan seseorang. Begitu juga rukun iman yang lainnya, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, malaikat Allah, rasul Allah, ya qada dan qadar, yaumil akhir, itu semuanya merupakan satu kesatuan yang akan menguatkan keimanan kita. Ya. Ihsan 1, rukun iman 6, jadi sudah 7. Ya, tadi cilaka 12. Mana 5 lagi? 5 lagi adalah rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Ya, sejak syahadat sampai puasa, zakat, dan naik haji. Ya, 7 dengan 5 berarti 12. Maka orang yang tidak melaksanakan 12 rukun ini, maka hidupnya akan cilaka 12. Ya, kenapa? Karena ya dia tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cilaka 12 ini ya perlu ya diobati dengan apa? Dengan kalimat 12. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang sufi, Iwan Torekat, Qodiyah, Naksabandiyah, ya, senantiasa berzikir la ilaha illallah itu, ya kalimat 12 ini tidak lain agar tidak cilaka 12 ini. La ilaha illallah. Kalbunya ya diberangi dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir khafi di dalamnya, maka kesatuan antara jasmani dan rohani, ya antara jasad ini, rohani antara
ya pikiran dan perasaan satu menjadi satu kesatuan, kalbunya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diucapkannya, apapun yang dilakukannya akan disaring, difilter, dan sudah mendapatkan cahaya nurullah, bahkan nur nubuah ke dalam dirinya, sehingga apapun yang diucapkannya akan bermanfaat, penuh hikmah. Begitu juga semua perilaku dan perbuatannya penuh manfaat, bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, rukun ihsan 1, rukun iman 6, rukun Islam 5, 165. Maka minimal kita melaksanakan zikir yang 12, kalimat 12 ini, la ilaha illallah ini, minimal setiap saat, setiap waktu, ketika kita punya waktu, terutama selepas sholat wajib 165 kali. Itulah yang dicontohkan oleh baginda guru kita semuanya. Insya Allah, tak kala kita istiqomah, Allah sudah menjanjikan tidak ada cara lain, alat lain, jimat lain yang akan menenteramkan, membahagiakan kalbu seorang manusia kecuali dia senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka tak kala seorang manusia, ya, senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya setiap saat, setiap waktu, maka perilakunya pun akan baik, akhlaknya pun akan baik. Dan di dunia saat ini, apalagi di era medsos, masya Allah, ya, kurang-kurangnya kita itu akan stres, ya, kurang-kurangnya akan bingung mana hoak, mana yang bukan, mana yang benar-benar menjadi panutan kita, mana yang hanya orang-orang hipokrit dan orang-orang munafik. Satu sama lain, ya, sulit untuk membedakan kalau kita tidak punya saringan filter yang benar-benar canggih di dalam kalbu kita semuanya, ya. Dan menjadi orang yang baik saat ini, menjadi orang soleh saat ini, yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Allah dan mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, itu harus menjadi orang-orang nekat. Kata Profesor Tafsir itu, menjadi orang baik sekarang itu harus menjadi orang nekat, ya. Dalam artian dia harus beda dari orang lain. Orang lain suka korupsi, dia tidak suka korupsi. Orang lain, ya, suka tenar, dia tidak suka tenar. Orang lain, ya, mencaci maki, dia tidak pernah mencaci maki. Dan berbagai macam, ya, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang justru, ya, sulit untuk dihindari oleh orang kebanyakan saat ini. Nah, tinggal kitanya, ya, mau menjadi orang yang benar-benar mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW ataupun tidak.